Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahya Putri, mahasiswa Universitas Puangrema Galatung Sengkang, jurusan keperawatan, akan mempraktikkan video strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, saya Regita Cahya Putri, perawat yang akan merawat anak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apa pendapat Ibu tentang anak Ibu? Alhamdulillah saya sehat dan anak saya selalu menyendiri dan suka ketawa-ketawa sendiri. Nah, hari ini kita akan berdiskusi tentang apa masalah yang anak Ibu alami dan bantuan apa yang Ibu bisa berikan. Oke sus. Kita mau diskusi di mana nih? Bagaimana kalau di ruang wawancara? Berapa lama Ibu? Bagaimana kalau 30 menit? Di sini saja sus. Iya boleh 30 menit sus. Nah Ibu, apa yang Ibu rasakan menjadi masalah dalam merawat Diana? Apa yang Ibu lakukan? Terkadang jika saya melihatnya ia langsung ketawa-ketawa tidak jelas. Setelah itu ia kadang berbicara sendiri lalu marah-marah sendiri. Saya tidak melakukan apapun karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya hanya sedih melihatnya. Ya, gejalanya yang dialami oleh anak Ibu itu dinamakan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada bendanya. Tanda-tandanya bicara dan tertawa sendiri atau marah-marah tanpa sebab. Jadi kalau anak Ibu mengatakan mendengar suara-suara sebenarnya suara itu tidak ada. Kalau anak Ibu mengatakan ia sering melihat bayang-bayangan, sebenarnya bayangan itu tidak ada. Lantas apa yang harus saya lakukan agar bisa membantunya? Nah, untuk itu kita diharapkan dapat membantunya dengan beberapa cara. Ada beberapa cara untuk membantu anak Ibu agar bisa mengendalikan halusinasi. Cara-cara tersebut antara lain: pertama, di hadapan anak Ibu, jangan membantah halusinasi atau menyokongnya. Katakan saja, Ibu percaya bahwa anak tersebut memang melihat suara atau melihat bayangan, tetapi Ibu sendiri tidak mendengar ataupun melihatnya. Lalu, yang kedua, jangan biarkan anak Ibu melamun sendiri, karena kalau melamun, halusinasi akan muncul kembali. Upayakan ada orang yang mau bercakap-cakap dengannya. Dan buatlah kegiatan keluarga seperti makan bersama, sholat bersama. Tentang kegiatan, saya telah melatih anak Ibu untuk memberikan jadwal kegiatan sehari-hari. Tolong Ibu pantau pelaksanaannya ya, dan berikan pujian jika ia dapat melakukannya. Lalu yang ketiga, bantu anak Ibu minum obat secara teratur. Jangan menghentikan obat tersebut tanpa konsultasi dengan dokter. Nah, terkait obat ini saya sudah melatih anak Ibu untuk minum obat secara teratur. Jadi, Ibu dapat mengingatkan kembali. Obatnya ada 3 macam. Yang warna orange namanya CPZ, gunanya untuk menghilangkan suara-suara atau bayangan. Diminum 3 kali sehari pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nah, yang putih namanya THP, gunanya untuk membuat rileks. Nah, yang biru tadi itu namanya HP, gunanya untuk menenangkan cara berpikir. Jam minumnya sama dengan CPZ. Obat perlu selalu diminum untuk mencegah adanya kekambuhan. Terakhir, bila ada tanda-tanda halusinasi mulai muncul, putus halusinasi anak. Ibu dengan cara menepuk punggung anak Ibu, kemudian suruhlah anak Ibu menghardik suara tersebut. Anak Ibu sudah saya
ajarkan cara menghardik halusinasi. Nah, sekarang mari kita latihan memutuskan halusinasi anak ibu sambil menepuk punggung anak ibu dan katakan, "Diana, apa yang sedang kamu pikirkan? Kamu ingat kan apa yang saya ajarkan? Apa yang perawat ajarkan bila suara-suara itu datang?" Nah, usir suara itu, Diana. Tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu, "Saya tidak mau dengar." Dan ucapkan secara berulang-ulang. Tanya Diana soal itu ya, Bu. Nah, sekarang bisakah Ibu perhatikan cara yang barusan saya katakan? Bisa, Sus. Ketika Diana sedang halusinasi, saya harus memberitahunya, "Diana, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu ingat? Kamu ingat kan apa yang perawat ajarkan bila suara itu datang? Ya, usir suara itu, Diana. Tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu, 'Saya tidak mau dengar.' Ucapkan berulang-ulang ya, Diana." Bagus, Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi dengan latihan memutuskan halusinasi anak Ibu? Saya merasa senang karena saya lebih mengetahui kondisi anak saya, Sus. Nah, sekarang coba Ibu sebutkan kembali 3 cara merawat anak Ibu. Jangan membantah halusinasi, jangan biarkan anak melamun sendiri, bantu anak minum obat secara teratur, dan jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Bagus sekali, Ibu. Bagaimana kalau 2 hari kita bertemu lagi untuk memperhatikan cara memutuskan halusinasi langsung di hadapan anak Ibu? Ide yang bagus, Sus. Jam berapa kita bertemu, Ibu? Jam 2 siang. Jam 2 siang ya? Oh ya, baiklah, sampai jumpa Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaan Ibu pagi ini? Alhamdulillah baik. Apakah Ibu masih ingat bagaimana cara memutuskan halusinasi anak Ibu yang sedang mengalami halusinasi? Iya, Sus, saya masih ingat, yaitu jangan membantah halusinasi, jangan biarkan anak melamun sendiri, karena kalau melamun sendiri maka halusinasi akan muncul lagi, dan bantu anak minum obat secara teratur, jangan menghentikan obat tanpa konsultasi dokter. Begitu, Sus. Bagus. Nah, sesuai perjanjian kita, selama 20 menit ini kita akan memperhatikan cara memutuskan halusinasi langsung di hadapan anak Ibu. Mari kita datangi anak Ibu ya. Iya, Sus. Selamat pagi, Diana. Selamat pagi, Suster. Untuk pagi ini, Ibu Diana datang untuk memperhatikan cara memutuskan suara-suara yang Diana dengar. Nanti kalau sedang dengar suara-suara bicara atau tersenyum-senyum sendiri, maka Ibu akan mengingatkan seperti ini. Nah, sekarang coba Ibu peragakan cara memutuskan halusinasi yang sedang Diana alami seperti yang sudah saya ajari sebelumnya. Baiklah, Sus, saya akan memperhatikannya. Nah, Ibu tepuk punggung Diana lalu suruh Diana mengusir suara dengan menutup telinga dan menghardik suara tersebut. Baiklah, Sus. Saya tepuk punggung kamu ya, Nak. Iya, Mam. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah memperhatikan cara memutuskan
Saya senang sekali karena Diana sudah merasa nyaman dan sudah mulai ceria, sudah mau berbicara dengan saya, dan sudah banyak perubahan yang Diana hadapi. Diingat-ingat pelajaran kita hari ini ya Bu. Ibu dapat melakukan cara itu apabila anak ibu mengalami halusinasi lagi. Nah, bagaimana kalau kita ketemu 2 hari ke depannya Bu? Untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan harian untuk anak ibu persiapkan di rumah. Iya, boleh sus. Jam berapa ibu bisa datang? Jam 4 sore. Tempatnya di sini ya. Sampai jumpa ibu. Kelas sus. Assalamualaikum Ibu. Karena besok Diana sudah boleh pulang, maka sesuai janji kita, sekarang kita ketemu untuk membicarakan jadwal Diana selama di rumah ya Bu. Iya sus. Bagaimana Bu selama Ibu membesuk, apakah sudah terus dilatih cara merawat Diana? Iya sus, sudah. Nah, sekarang kita akan bicarakan jadwal Diana di rumah. Mari kita duduk di ruang perawat ya Bu. Iya sus. Berapa lama Ibu ada waktu? Bagaimana kalau 30 menit? Iya sus, bisa. Nah, ini jadwal kegiatan Diana ya Bu. Tunggu saya ambilkan. Ini jadwal kegiatannya Diana ya Bu. Nah, coba Ibu lihat, mungkinkah ini dapat dilakukan di rumah? Dan siapa yang kira-kira akan memotivasi dan mengingatkan? Coba Ibu lihat. Saya sendiri sus. Nah, Ibu, jadwal yang telah dibuat selama Diana di rumah sakit, tolong dilanjutkan di rumah ya Bu, baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obat. Iya sus. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh anak ibu selama di rumah. Misalnya kalau Diana terus-menerus mendengar suara-suara yang mengganggu dan tidak memperlihatkan perbaikan, menolak minum obat, atau memperlihatkan perilaku membahayakan ke orang lain. Jika hal ini terjadi, maka segera hubungi saya di puskesmas terdekat dari rumah Ibu. Nah, ini nomor saya. Ini nomor saya sudah tercantum ya Bu. Nah, selanjutnya saya nanti akan membantu melihat perkembangan Diana selama di rumah. Nah, bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham atau tidak? Sejauh ini saya sudah paham sus. Coba Ibu sebutkan cara-cara merawat Diana di rumah. Kalau Diana mengalami halusinasi, saya akan tepuk punggung Diana. Bagus sekali ya Bu. Nah, ini jadwalnya untuk dibawa pulang. Selanjutnya, silahkan Ibu menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan. Iya sus. Kami akan persiapkan Diana pulang ya Bu. Kami akan mempersiapkan Diana untuk pulang ya Bu. Iya sus, terima kasih sus. Sama-sama Ibu. Baiklah, itulah tadi strategi pelaksanaan pada pasien halusinasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.